Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena hasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat siadak. Pilihlah yang agamanya bagus, niscaya engkau akan selamat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ma'a baqiyatis sabah, dan diriwayatkan juga dengan ulama-ulama yang lain dari imam yang 7. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang telah dirangkumkan oleh pengarang kitab ini. Pelajaran yang pertama atau poin yang pertama, qaulu Ibnu Hajar, perkataan Ibnu Hajar, akhraja us-sabah, di mana beliau menuliskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh yang 7. Yang 7 ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. 7 ulama hadis. Hanya saja dikatakan fa inna Tirmidzi lam yukhrij al-haditsa fi sunanihi. Hanya saja Imam Tirmidzi belum atau tidak mengeluarkan hadis ini dalam kitab sunannya. Kemudian poin yang kedua, makna al-hadis atau makna dari hadis tadi. Annal asbab allati tadfa'un nasa 'adatan ila zawaji bil mar'a arba'atu asbabin, bahwa sebab yang membuat seseorang untuk menikah itu kurang lebih ada 4 sebab. Fa imma annaha tunkahu limaliha wa sarwatiha. Yang pertama, bisa jadi wanita itu dinikahi karena kekayaan dan harta yang ia miliki. Wa imma li hasabiha, dan bisa jadi karena hasabnya. Hasab itu adalah al-izzu wasyarafu, yaitu kemuliaannya, kedudukannya yang tinggi. Wal af'alul jamilah, perbuatannya yang baik, yang elok, perangainya yang elok. Au li ahliha, atau karena kedudukan keluarganya dipandang. Au li jamaliha, atau karena parasnya yang cantik. Dan cantik itu ada 2 ya. Ada yang absolut, kata orang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fi, atau biasa kita sebut relatif. Nah, kalau dilihat, yang saya lihat cantik terus yang lain lihat tidak cantik, atau yang lain lihat cantik saya lihat tidak cantik, itu masih mukhtalaf fi atau masih relatif. Adapun kalau kita semua sepakat bahwa dia ini cantik, maka ini namanya kecantikan yang absolut ya, atau kecantikan mutlak. Wa imma lidiniha, atau bisa jadi karena agamanya, wa taqaha, dan ketakwaannya. Wa hadhihi sifatul akhirah hiya allati hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ihtimami biha fil mar'a. Dan sifat yang terakhir ini merupakan sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita perhatikan dalam diri seorang wanita. Wa taqdimuha ala ghairiha minas sifat, dan selayaknya kita dahulukan sifat agama ini, bagusnya agama ya, di antara sifat-sifat yang lain. Fadfar bidzatid din taribat syadak. Pilihlah yang bagus agamanya, niscaya engkau akan selamat. Poin yang ketiga, al-maqsud bidzatid din, maksud dari bagus agamanya, al-mar'atu salihah al-mustaqimah, wanita yang saleha, yang dia istiqamah. Turai awamir Allah wa syar'ahu, menjaga perintah-perintah Allah dan juga syariatnya. Walaysat tashaddud ad-din, bukan orang yang radikal ya, bukan orang yang tashaddud, orang yang keras dalam beragama, tapi orang yang saleh dan istiqamah. Wala syakka anna al-mar'a salihah, dan tidak diragukan lagi bahwa wanita yang salihah hiya allati tahfadhu zawjaha fi nafsiha, yang menjaga suaminya dalam dirinya, menjaga keburukan suaminya, menjaga suaminya dalam ketaatan dan sebagainya. Wa fi baitihi, menjaganya juga di rumahnya. Wa fi malihi, menjaga hartanya. Wa fi abnahi, menjaga anak-anaknya. Wa hiya al-qarinu salihul aminu alladhi yu'inu az-zawja 'ala al-khairi wal falah, dan dia merupakan teman hidup ya, yang
saling membantu, saling mendukung, yang bisa dipercaya untuk menolong suaminya dalam kebaikan dan keberhasilan. Amal mal wal jimal, adapun awal jamal, adapun harta dan kecantikan, fadhalla zail, dia akan luput ya, dia akan hilang ditelan oleh masa. Poin yang terakhir, laisal maqsud bil hadis ihmalu sifatul jamali mutlaqan. Bukan maksudnya hadis tadi untuk kita tidak menghiraukan kecantikan seorang wanita. Wa illa fa kaifa amara syar'u bin nadri ila al makhtubah. Seandainya hadis ini melarang kita untuk melihat kecantikan seorang wanita, maka untuk apa disampaikan di hadis ini bahwa orang menikah karena 4 sebab, salah satunya karena kecantikan juga. Untuk apa disampaikan seandainya hadis ini melarang? Walakinna nahya mahmulun ala ma idza kana qasadahu huwa al-jamalu faqat duna ihtimami bid-din wal khuluq. Yang dilarang itu kalau ada laki-laki mau menikahi wanita karena cantiknya saja. Dia tidak mau perhatikan agamanya, dia tidak peduli akhlaknya bagaimana, yang jelas mukanya cantik itu sudah. Fa ba'dun nas la yahummuhu illa al-jamal zahiri lil mar'ah. Maka sebagian orang tidak memerhatikan kecuali kecantikan yang nampak saja ya, kecantikan di wajahnya saja. Dan hadafuhu ini tujuannya la yahummu syai' akhar, dia tidak pedulikan agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, yang belas cantik dia mau nikah itu. Dan ini yang dilarang, yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum memerhatikan yang lain, maka kita perhatikan dulu agamanya. Seandainya taruhlah kita dapat yang bagus agamanya, terus cantik, terus bagus nasabnya, bagus perangainya, bagus kedudukannya, kemudian banyak lagi hartanya, ini sudah langsung tanpa basa-basi nikahi langsung. Tapi ini kan sulit ya, sulit kita dapatkan. Oleh karena itu yang paling utama adalah cantik hatinya dulu, baru setelah itu cantik wajahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.